Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Di usia berapa kesuksesanmu akan datang? Ini ada 3 pel, silahkan pilih. Ini pel 1, pel 2, pel 3. Pel 1 yang bros, pel 2 kalung. Di usia berapa kesuksesanmu akan datang? Pel 3 jepitan. Yuk, kita lihat pel 1 dulu ya. Di usia berapa kesuksesanmu akan datang? Kita kupas pel 1 dulu. Ini ramalan itu sekedar prediksi ya teman-teman. Dan semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Ini hanya istilah, bukan hanya ya. Ini kan mintanya sama Tuhan. Mudah-mudahan sebagian ada yang dibukakan tanda-tandanya, walaupun mungkin tidak semua. Karena apapun juga kan ada rahasia Tuhan, seperti itu. Kalau semua kita bisa lihat, nggak ada rahasia Tuhan namanya. Untuk yang memilih pel 1, di usia berapa kesuksesanmu akan datang dan ciri-cirinya bagaimana, itu yang kita kupas ya. Jadi kesuksesan kalian itu untuk yang memilih pel 1 ketika akan datang itu ada yang dari, pokoknya ada yang dari mulai, ini ada 3 versi yang saya lihat. Ada yang dari mulai usia 22 itu udah bisa diterima bekerja, terus lancar pekerjaannya. Dan di usia 27, 28, 29 karirnya mulai naik. Di usia 30, 35, 40 udah menjadi seseorang, bisa jadi seorang manajer, bisa di atas itu. Ini bisa di bidang pekerjaan atau bisa juga di bidang usaha. Kalau di bidang usaha itu seperti kalian itu merintis dulu, terus bangkrut dulu, merintis dari usia 18 sudah merintis, usia 25 itu bangkrut, sekitar usia 27, 28, 29 mulai berkembang, 30, 35 udah mulai menuai hasil. Ini yang versi 1. Dan ciri-cirinya bagi yang versi 1, kalian itu udah mulai bisa mengembangkan usaha kalian atau meningkatkan kinerja kalian, pemikiran kalian semakin dewasa, semakin fokus dalam pekerjaan apapun, dan kalian juga mulai bisa memanage emosi kalian. Jadi nggak mudah marah dan nggak mudah tergoda dengan hal-hal duniawi. Itu ciri-cirinya kalau kesuksesan kalian udah mulai akan datang. Ini versi kedua. Versi keduanya ada yang memang di usia 40 baru menemukan kesuksesan, sampai 45, 46 bahkan sampai akhir hayat menemukan kesuksesan yang tidak kalian duga-duga. Bisa kaya, bisa punya nama, bisa tenar, bisa berbagai hal di jalannya, dari terapi, dari buruh pabrik, dari pekerjaan, dari dagang, atau dari politik. Ini lebih kuatnya dari politik juga, terus dari staf kantor. Itu biasanya dari yang versi 2 ini, itu dari umur 22 itu naik turun rezekinya. 25, 26, 27, 28 agak naik. 29, 30, 31 jatuh lagi. 31, 32, 33, 34, 35 mulai naik. 36, 37, 38, 39 nas. Menemukan jati diri kalian, mempunyai jalan. Seperti itu. Itu kerjanya bisa seperti misalnya kalau di perusahaan itu, misalnya entar kerja di sini jadi staf kantor, entar kerja di sini jadi marketing, entar kerja di sini jadi sales, entar kerja di sini jadi juru bicara, misalnya gitu, ganti-ganti. Tapi di sekitar usia 32 udah mulai menemukan jati diri dan mulai berkembang dan 40 tahun, 41 tahun dapat jalan di bidang kalian masing-masing ya. Disesuaikan aja karena ini random ini, tapi ini kuatnya di politik kuat, terus di bidang staf kantor memang ada tapi nggak terlalu kuat, tapi di bidang dagang, di bidang terapi juga ada, tapi ini lebih kuatnya di bidang tani, di bidang politik, di bidang
apa ya tadi, dagang. Ini versi 2 ya. Dan begitu juga dengan rumah tangga. Jadi ada beberapa orang yang rumah tangganya itu seperti apa ya, kawin cerai gitu, atau sampai usia 35 baru menikah, pacaran terus nggak berjodoh, 35 baru ketemu jodoh sampai menikah. Ada juga yang lambat mempunyai keturunan, kawin cerai nggak punya keturunan, dan di saat umur 41 42 tahu-tahu dapat jodoh dan mempunyai keturunan. Ada yang seperti itu di versi 2. Ini versi 3-nya ya. Versi 3-nya ada yang memang seperti umur 21 tuh kerja, tapi serabutan, kerjanya serabutan, nggak menentu, bisa dari bangunan dulu, bisa dari pokoknya serabutan gitu, dari mulai ini kerja kasar sampai kerja yang lebih enak. 20, 23, 24, 25 serabutan banget, kerja apa saja, dagang, kadang bangunan, kadang burung pabrik, gitulah, disesuaikan saja ya, serabutan. Kalian juga tidak menemukan jati diri, kalian juga banyak terjerumus ke pergaulan-pergaulan yang memang kurang sehat ya. Di 26, 27, 28 kalian menemukan jalan untuk pekerjaan yang memang lebih apa ya, yang biasanya gajiannya enggak tentu jadi lebih tentu gitu, lebih mendapatkan gaji setiap bulan gitu, kerja jadi karyawan, atau ada yang mulai merintis usaha. Sekitar 29, di 28, 29, 30 ada yang ngerasain sakit keras. Terus 3, dan ada juga yang meninggal, ada juga yang sembuh. 30, 31, 32, 33, 34, 35 menemukan pekerjaan dan jati diri kalian, dan kesananya juga semakin sukses, semakin baik memanage ekonomi, memanage emosi, juga pergaulan juga udah mulai memilah dan memilih, dan udah juga bertemu jodoh dan mempunyai anak. Ini kalau masalah jodoh ada yang memang kawin muda, ada yang memang yang versi 3 ada yang kawin muda, ada yang memang usia 27 baru nikah, atau usia 33 baru nikah, bahkan ada yang usia hampir 40 baru nikah. Seperti itu ya teman-teman. Ini semoga dipahami ya maksud saya. Versi-versinya ini ada 3 versi, kalian perhatiin versi-versinya, dan semoga ini ada manfaatnya. Kita L2. Sekali lagi saya tegaskan kepada Anda semua, saya ini tidak pintar baca kartu. Kartu bagi saya sekadar media, saya lebih ke terawang aja. Jadi kartu ya walaupun sedikit-sedikit udah mulai hafal artinya ini, tapi ya tetap aja saya lebih fokusnya ke terawang apa yang saya lihat dari setiap hamparan kartu. Jadi kalau misalnya pembacaan kartunya kok amburadul, ya memang iya, karena saya memang nggak bisa baca kartu. Untuk yang memilih file 2 ini di usia berapa kesuksesanmu akan datang. Ini untuk yang memilih file 2 ini bisa hampir sama, ini enggak terlalu banyak beda. Ini di usia 50 kalian sukses, dan ciri-cirinya kalian udah spiritual, pokoknya udah mempunyai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang kuat, kebijaksanaan yang bagus, dan kalian juga udah banyak mensyukuri apapun yang kalian punya, dan kalian juga banyak bertobat atas kesalahan-kesalahan kalian, karena setiap manusia pasti punya kesalahan ya. Intinya menjadi orang yang lebih baik lagi. Tetapi perjalanannya di usia 20, 21, 22, 23 kalian ada yang kerja di kantor, ada yang dagang, ada yang terapi, ada yang keluar negeri, pokoknya campur lah. Sedang, perjalanannya sedang, tetapi gelombangnya nggak terlalu banyak, dalam arti cobaannya nggak terlalu banyak. 26, 27, 28, 29, 30 mulai ningkat, ekonomi kalian mulai ningkat, karir kalian juga mulai ningkat. Ini disesuaikan, masalah pekerjaan sesuaikan ya. Tetapi di
Tetapi di 30, 31, 32, 34, 35 ada yang mengalami kebangkrutan, ada yang mengalami sakit keras. Sampai banyak yang memang keuangannya tuh benar-benar habis, ada juga yang tabungannya banyak habis. Ada yang memang bangkrut karena usaha atau perceraian. Di sini kebanyakan banyak yang nikah muda ya di sini. Bisa umur 23, 22, 25, 27 udah ada nih yang nikah. Laki-laki ataupun perempuan ya. Dan di sini untuk 3, 35, 34, 35, 36, 37 bangkit lagi, ada yang membuka usaha, ada yang bekerja ke luar negeri, ada juga yang menjadi orang spiritual, atau ada juga yang jadi orang supranatural. Dan ciri-cirinya kalian udah bisa memanage ekonomi, bisa memanage emosi, bisa fokus ke salah satu pekerjaan yang memang kalian benar-benar tekuni, tidak nyabang lagi. Biasanya kalian nyabang ke sini, ke situ, ke sini. Di usia segitu kalian udah mulai fokus, oh kemampuan saya di sini, jadi kalian lebih menekuni. Bahkan ada yang memang ahli di bidang itu. Tapi di sini memang ada yang nikah 1 kali, ada yang nikah 2 kali, 3 kali, ada di sini ya, laki-laki ataupun perempuan. Nah setelah itu kalian bangkit di usia 38, 39, 40, kerja kalian bagus, karir kalian naik, atau apapun itu, misalnya kerja apapun itu, buruh atau apapun itu, bisa nabung, bisa misalnya bisa nyicil rumah, bisa beli nyicil atau bikin rumah. Kalau masalah kendaraan, banyak yang di saat muda udah bisa beli kendaraan, terutama motor ya. Kalau mobil tuh bisa nyicilnya, ada yang memang sekitar 27 udah bisa nyicil mobil, 27 lah kebanyakan. Nah di usia 40 rezeki kalian bagus. Ini ke masalah rezeki disesuaikan, karena setiap manusia itu rezekinya itu beda-beda takarannya ya. Ada yang memang usahanya sukses, karirnya juga sukses, di bidang politik juga udah jadi seseorang, bisa jadi DPR, MPR, bisa seperti, ada yang seperti itu. Kalau misalnya buruh juga, walaupun gak punya kedudukan tapi punya sesuatu lah, punya rumah, udah bisa nabung. Tani juga sama seperti itu, terapi juga begitu, udah mulai bisa untuk hidup kalian. Di 50 kalian udah sejahtera. Di 50 kalian udah sejahtera. Cuma cobanya seperti itu, ada kebangkrutan, ada sakit, ada yang anaknya ditinggal anak meninggal, juga ada yang memang kawin cerai, seperti itu ya. Ya teman-teman, kalau masalah penyakit ini harusnya lebih ke pola pikirnya harus lebih tenang lagi, semakin tua, dan harus sering olahraga, dan cara makannya harus lebih sehat. Karena di sini kayaknya cara makannya menyukai makanan-makanan yang enak, kebanyakannya seperti itu. Untuk yang memilih PL2, kita memilih PL3 ya. Di usia berapa kesuksesanmu akan datang? Untuk yang memilih PL3, mudah-mudahan durasinya jangan habis. Kalau durasinya habis, saya harus bikin video lagi, mengulang. Oke, kita lihat yuk. Untuk yang memilih PL3, di usia berapa kesuksesanmu akan datang? Di usia sekitar 23 udah ada yang sukses di bidang online, di bidang dagang online, di bidang marketing, ada juga di bidang usaha dagang. Di sini banyak banget sales, pokoknya di sini perbankan, terus kayak semacam kontraktor bangunan-bangunan. Di sini kelihatannya kental banget. Staf kantor juga ada. Dan apa ya, kalian tuh punya karakter yang kuat, punya keseimbangan diri yang kuat juga, memanage emosinya juga bagus dari muda. Kalian juga kelihatannya penampilannya tenang,
tenang, tidak mudah marah, tetapi kalian punya ambisi yang kuat untuk mencapai sesuatu, terutama di bidang materi dan kesuksesan karir. Di bidang apapun ya, kalian sesuaikan saja pekerjaan kalian. Wataknya seperti itu. Di usia 26, 27, 28, 29, 30 udah mulai berkembang keuangannya. Banyak yang di sini tidak memikirkan nikah muda. Ada yang nikah muda tapi sedikit, tapi tidak terlalu memikirkan nikah muda. Di usia 31, 32, 33, 34 udah mempunyai sesuatu, bisa punya rumah, bisa punya mobil. Dan di usia 31 ada yang memang udah menikah. Tapi ada juga di usia 35, 34, 36, 37 baru ada yang menikah. Seperti itu. Ada bahkan ada yang 40, 42 ada baru nikah. Dan di usia 37, 38, 39, 40 kalian mendapatkan goncangan ekonomi. Ini lebih ke goncangan ekonomi, bisa di usaha, bisa di pekerjaan, bisa pekerjaan kena PHK, atau misalnya bisa juga usahanya itu mengalami, misalnya gini, misal contohnya ya, kita punya usaha, atau ada corona nih, nah tergoncang kan otomatis usaha kita, seperti itu, lebih ke situ ya. Jadi ada yang bisa bertahan, ada yang juga benar-benar habis, tetapi kalian masih punya tabungan. Nah setelah itu berlalu, di usia 41, 42, 43, 44 kalian buka lagi usaha. Yang memang habis itu, yang masih punya tabungan buka lagi. Tapi kalau yang memang masih bisa bertahan, mulai berkembang lagi. Ini disesuaikan saja. Di bidang politik, orang-orang politik di usia 34, 35 udah mulai berkembang politiknya. Di usia 37, 40 udah menjadi sesuatu, udah menjadi seseorang. Jadi ini lebih ke garis-garisnya, garis kaya ya, garis sukses, garis digariskan untuk memang mendapatkan kekayaan di sini dan kedudukan. Di usia 40, 50 udah menjadi seseorang, tetapi ada beberapa di sini cobaannya pingin nikah terus. Ada yang misalnya punya istrinya, ada yang 2, ada yang 3. Ya ada juga yang 1, tapi ada juga yang 2, yang 3. Ini kawin cerai nggak terlalu, cuma itu ada yang 2, ada yang 3. Kadang-kadang punya istri 1 tapi disimpan pula 1 atau 2 seperti itu. Maaf ya teman-teman, saya kan cuma menjelaskan saja. Terus di sini kalau yang perempuan ini banyak yang sukses juga, cuma memang ada yang memang nikahnya agak lambat, dan kalaupun ada juga yang nikah cerai seperti itu, nikah cerai dan kadang-kadang enggak, ya udahlah aku nggak mau nikah lagi. Ada yang seperti itu, memutuskan seperti, ada yang seperti itu. Dan di usia 45, 50 banyak yang udah sukses, punya kehidupan yang baik, bahkan ada yang punya perusahaan. Ini bisa menampung orang banyak untuk bekerja, atau kalaupun nggak punya perusahaan, menjadi seseorang. Kalau masalah rezeki, sekali lagi saya ingatkan, semua itu punya takarnya masing-masing. Tapi kalau di PL3 saya lihat emang rezekinya kebanyakan bagus, tapi bagusnya itu takarannya juga memang masing-masing. Ada yang punya mobil 10, ada yang punya mobil 100, ada yang punya mobil 3, seperti itu. Pokoknya ini di usia 45, 50, 55 itu udah bagus. Masa tuanya juga terjamin secara materi, cuma itu kekurangannya saya bilang. Bisa punya istri 1 tapi yang disimpan ada beberapa, bisa juga istrinya ada 2, 3. Seperti itu. Ada juga yang memang istrinya 1 enggak nyimpan juga, tapi ada yang nikah cerai. Nikah cerai seperti itu ya. Dan memang atau dari kalian itu kelihatan tenang, karismatik, berwibawa, menarik itu bukan ganteng aja ya, tapi memang menarik, dan pembawaannya tenang, memanage emosinya juga bagus, karakternya kuat, ambisinya untuk mencapai sesuatu itu sangat bagus ya, dan pinter memanage keuangan, dan pinter untuk inovasi-inovasi yang memajukan usaha kalian dan membuat kalian bertahan di instansi tertentu atau di tempat usaha tertentu. Kalaupun ini taninya itu sukses, subur, banyak berkahnya itu banyak. Jadi kalau nanam apa aja jadi gitu, jadi hasilnya banyak, bisa seperti itu. Kalaupun terapi suatu saat mungkin bisa jadi bosnya, bukan terapi. Awalnya terapinya, lama-lama jadi bosnya gitu, seperti itu.
Mudah-mudahan resonate ya teman-teman ini. Cuma ya setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan seperti itu. Dan yang saya ingatkan di sini, kehancuran kalian, yang buat kalian hancur adalah kesombongan. Ketika kesombongan itu menguasai di jiwa kalian, benar-benar kuat, bahkan tidak bisa dari muda, itu bisa menghancurkan masa tua kalian. Ini hancur bisa secara ekonomi, bisa juga secara nama baik. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat, dan maafkan kalau cara penyampaiannya terlalu berterus terang, karena memang saya seperti itu. Saya juga susah mengubahnya. Dah.